Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Pranita selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan Syariah. Perkenalkan nama saya Salsabila Yasmin, NPM 20.0102.0036. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan mengenai manajemen risiko operasional, hukum, strategis, dan kepatuhan. Yang pertama yaitu risiko operasional. Risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional perusahaan. Risiko operasional dapat bersumber dari sumber daya manusia, proses internal sistem dan infrastruktur, serta kejadian eksternal. Adapun kejadian risiko operasional mencangkup fraud internal, fraud eksternal, praktik ketenaga kerjaan, dan keselamatan lingkungan kerja. Kategori risiko operasional yang pertama ada risiko proses internal akibat kegagalan proses atau prosedur, meliputi kelalaian marketing, pengendalian tidak memadai, kesalahan pemasaran produk, pencucian uang, kesalahan transaksi, dan yang terakhir dokumentasi tidak memadai atau tidak lengkap. Risiko manusia meliputi terlalu bergantung pada karyawan tertentu, kecurangan internal, pelatihan karyawan tidak bermutu, dan lainnya. Yang ketiga yaitu ada risiko sistem akibat penggunaan teknologi dan sistem, meliputi kesalahan input data, kesalahan pemrograman, problem keamanan sistem, dan juga teknologi. Risiko yang keempat yaitu risiko eksternal. Contoh kejadian risikonya adalah bencana alam, kebakaran, terorisme, listrik PLN yang padam, dan juga kecurangan eksternal. Penerapan manajemen risiko operasional. Yang pertama yaitu ada pengawasan aktif oleh Dewan Komisaris dan juga Dewan Direksi, meliputi kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi. Yang kedua, sumber daya manusia. Yang ketiga, organisasi manajemen risiko operasional. Selanjutnya ada kebijakan prosedur dan penetapan limit. Dalam melaksanakan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk risiko operasional, perusahaan perlu menerapkan strategi manajemen risiko, tingkat risiko yang akan diambil, dan toleransi risiko. Kebijakan dan prosedur perusahaan harus menetapkan kebijakan, dan yang keempat yaitu limit. Yang ketiga yaitu proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko operasional. Pengukuran risiko operasional. Yang pertama ada melalui Risk Control Self-Assessment (RSCA), manajemen risiko operasional untuk mengidentifikasi dan mengukur risiko operasional yang bersifat kualitatif dan prediktif dengan menggunakan dimensi dampak dari kemungkinan kejadian. Yang kedua ada Key Risk Indicator atau KRI, digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko sejak dini atas naik turunnya indikator tingkat risiko. Yang ketiga, bisa melalui Loss Event Database atau LED, adalah alat manajemen risiko operasional yang dipakai untuk mencatat data kejadian yang telah terjadi dalam operasional perusahaan. Bisa melalui pendekatan terstandarisasi, pendekatan ukuran lanjut, dan pemantauan risiko operasional. Manajemen risiko hukum. Yang kedua yaitu manajemen risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan atau kelemahan aspek yuridis yang dialami suatu perusahaan. Manajemen risiko hukum diperlukan untuk memastikan bahwa proses manajemen risiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari kelemahan aspek yuridis, ketiadaan dan atau perubahan peraturan perundang-undangan dan juga proses litigasi. Selanjutnya, kegagalan dalam manajemen risiko hukum dapat menyebabkan penarikan besar-besaran dana pihak ketiga, menimbulkan masalah likuiditas, ditutupnya bank oleh otoritas, bahkan yang paling parah adalah menyebabkan kebangkrutan. Parameter yang digunakan yaitu yang pertama ada faktor litigasi, faktor kelemahan perikatan, dan yang terakhir ada faktor ketiadaan dan perubahan peraturan perundang-undangan. Penerapan manajemen risiko hukum
Maaf, ini maksudnya risiko hukum sama dengan penerapan manajemen risiko operasional. Manajemen risiko strategis adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Risiko ini dapat terjadi karena bank syariah menetapkan strategi yang kurang sejalan dengan visi misi bank. Tujuan utama risiko strategis adalah untuk memastikan bahwa proses manajemen risiko itu dapat meminimalkan dampak negatif dari ketidaktepatan pengambilan keputusan strategis. Penerapan manajemen risiko strategis yang pertama itu dengan pengawasan aktif dari Dewan Komisaris dan juga Dewan Direksi melalui untuk kewenangan dan tanggung jawab komisaris dan direksi itu memiliki kewenangan dan tanggung jawab menyusun serta menyetujui rencana strategis dan rencana bisnis serta mengkomunikasikan kepada pejabat dan atau pegawai perusahaan pada setiap jenjang organisasi. Yang kedua, sumber daya manusia. Perusahaan harus menerapkan sanksi kepada pejabat dan pegawai yang melakukan penyimpangan dan pelanggaran terhadap ketentuan eksternal dan internal serta kode etik internal perusahaan. Yang ketiga yaitu organisasi manajemen risiko bisnis. Seluruh unit bisnis dan unit pendukung bertanggung jawab membantu direksi menyusun perencanaan strategis dan mengimplementasikan strategi secara efektif. Penerapan manajemen risiko strategis yang kedua yaitu melalui kebijakan, prosedur, dan penetapan limit. Strategi manajemen risiko dalam penyusunan strategi itu perusahaan wajib mengevaluasi posisi kompetitif perusahaan di bidang industri. Untuk kebijakan dan prosedur, perusahaan harus memiliki kebijakan dan prosedur untuk menyusun dan menyetujui rencana strategis. Sedangkan untuk limit risiko strategis secara umum terkait dengan batasan penyimpangan dari rencana strategis yang telah ditetapkan, seperti limit deviasi anggaran dan limit deviasi target waktu penyelesaian. Yang ketiga yaitu adanya proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi untuk risiko strategis. Hal ini meliputi identifikasi untuk risiko strategis, pengukuran, pemantauan, pengendalian, dan juga sistem informasi manajemen risiko strategis. Yang terakhir atau yang keempat yaitu melalui pengendalian internal. Penilaian proses penerapan manajemen risiko strategis yang efektif harus dilengkapi dengan sistem pengendalian internal yang andal. Penerapan SPI secara efektif dapat membantu pengurus perusahaan menjaga asetnya, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan dan juga peraturan undang-undang yang berlaku, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan, dan pelanggaran aspek kehati-hatian. Terselenggaranya sistem pengendalian internal bank syariah yang handal dan juga efektif itu bisa menjadi tanggung jawab dari seluruh satuan kerja operasional, satuan kerja pendukung, dan juga serta satuan kerja audit intern. Manajemen risiko kepatuhan adalah risiko akibat perusahaan itu tidak mematuhi dan atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Risiko kepatuhan dapat bersumber dari perilaku hukum, yakni perilaku aktivitas perusahaan yang menyimpang atau melanggar dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bentuk risiko kepatuhan diantaranya adalah ketidakmampuan bank syariah untuk memenuhi dan melaksanakan aturan supervisor terkait industri perbankan. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa proses manajemen risiko itu dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari perilaku bank syariah yang menyimpang atau melanggar standar serta ketentuan perundang-undangan. Berikutnya ada penerapan manajemen risiko kepatuhan.
Langkah yang pertama, adanya pengawasan aktif dari Dewan Komisaris dan juga Dewan Direksi. Kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi harus memastikan bahwa manajemen risiko kepatuhan itu dilakukan secara terintegrasi dengan manajemen risiko lainnya yang dapat berdampak pada profil risiko kepatuhan perusahaan. Yang kedua, SDM. Pejabat dan staf di satuan kerja kepatuhan dilarang ditempatkan pada posisi yang menghadapi konflik kepentingan dalam melaksanakan tanggung jawab fungsi kepatuhan. Yang ketiga, yaitu organisasi manajemen risiko bisnis. Perusahaan harus memiliki fungsi manajemen risiko untuk risiko kepatuhan yang memadai dengan wewenang dan tanggung jawab yang jelas untuk masing-masing satuan unit kerja yang melaksanakan fungsi manajemen risiko untuk risiko kepatuhan. Yang kedua ada kebijakan, prosedur, dan penetapan limit. Untuk strategi manajemen risiko, itu adalah bagian integral yang tidak terpisahkan dari strategi manajemen risiko perusahaan secara keseluruhan. Tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko, perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga yaitu kebijakan dan prosedur. Perusahaan idealnya memiliki rencana kerja kepatuhan yang memadai. Yang keempat, yaitu limit. Perusahaan harus mendapatkan limit risiko kepatuhan sesuai dengan tingkat risiko yang diambil, toleransi risiko, dan strategi korporasi keseluruhan yang memperhatikan kemampuan modal perusahaan untuk menyerap exposure risiko yang timbul dan kepatuhan pada ketentuan eksternal yang berlaku. Yang ketiga yaitu adanya proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian risiko, serta sistem informasi untuk risiko kepatuhan, meliputi identifikasi risiko strategis, pengukuran risiko strategis, pemantauan, pengendalian, dan juga sistem informasi manajemen risiko strategis. Yang terakhir yaitu sistem pengendalian internal. Dalam melakukan penerapan manajemen risiko untuk kepatuhan, itu perusahaan perlu memiliki SPI untuk risiko kepatuhan, antara lain untuk memastikan tingkat respon perusahaan terhadap penyimpangan standar yang berlaku secara umum, ketentuan dan/atau perundang-undangan yang berlaku. Sekian yang bisa saya presentasikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.